Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Marliani, mahasiswa dari STI STMP Bandung Business School dengan NPM 10220067. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang Ar-Rasul. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Ma'idah 5.67. Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak, kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu. Berarti, kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Ahzab 33.1. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Dia bukan malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala, sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali Allah Ta'ala sifat fatanah atau cerdas, sehingga dapat menjalankan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Kelima, al-amanah, terpercaya. Dan keenam, at-tabligh, menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas untuk balagar risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah, menunaikan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala khuluqin azim, atau berada di atas akhlak yang agung. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruknya tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Hidayatul Rasul menurut Adam, akhlak Rasul yang jujur, amanah, dapat dipercaya, dan cerdas menjadikan Rasul patut untuk diikuti semua teladannya. Di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak Rasulullah SAW.
Shahih. Ibadatul Shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Sebagai seorang manusia, Rasulullah SAW makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, dan berkeluarga. 2. Memiliki nasab. Rasulullah berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. 3. Memiliki jasad. Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis yang berkenaan dengan jasad Rasulullah SAW dalam kata Syama'il Muhammad SAW. Perjalanan Nabi, keistimewaan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasul yang benar dibandingkan dengan sejarah hidup nabi-nabi yang lain, dan biografi tokoh-tokoh masyarakat yang ada. 2. Muhammad adalah di antara Rasul. Kedudukan kedua dari Muhammad SAW adalah sebagai seorang Rasul di antara para Rasul yang lain. Seorang Rasul dan Rasul-Rasul ketika menerima wahyu pertama, maka dan langit terdengar suara, "Hai Muhammad, kamu adalah Rasulullah dan aku Jibril." 3. Menyampaikan misi. Sebagai seorang Rasul, beliau menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah untuk disampaikan kepada para umatnya. 4. Menunaikan amanah. Sebagai Rasul, beliau bertugas menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW dan umatnya. Nabi SAW adalah pemimpin bagi umatnya. Ia orang yang datang kemudian menawarkan untuk membawa mereka ke taman yang indah dan telaga yang luas. 1. Dakwah Nabi. Perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari menyampaikan amanah hingga memimpin umatnya. 2. Fikih dakwah. Dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW kita memperoleh ilmu tentang bagaimana berdakwah yang benar atau dikenal dengan fikih dakwah. Nah, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum.